Hai Oji Friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gadget Channel. Dan kali ini video kita mau ngebahas soal ini dia nih, Toyota Corolla tahun 97. Ini Corolla ya 1600 cc. Nah kayak gimana ubahan-ubahannya, karena dia udah nggak standar lagi ya. Customnya itu arahnya kemana, nanti kita ngomong sama yang punya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Perfect. Friends, tadi gue udah sebut di awal, kita mau ngebahas Corolla all new nih, sebutannya all new Corolla, tapi yang ini tahun 97. Dan ini juga udah ada beberapa ubahan juga nih di sisi kosmetik ya, eksterior. Nah untuk seperti apa detailnya, kita langsung panggil aja lah ya yang punya nih, Mas Alif. Halo Om. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, sorry nih Mas Alif nih, ya, ganggu gimana? waktunya. Gue ngobrol-ngobrol sama temen kita waktu itu, Mas Aji ya, itu dari Corolla juga. Nah, ya katanya dia yang punyanya Mas Alif ini juga keren gitu. Nah ini gue pengen tahu nih, Oji Friends juga pastinya pengen tahu nih Corollanya nih seperti apa ubahannya. Jadi pertama-tama gue mau nanya dulu sama Om Alif, waktu pakai ini ngangkatnya tuh belinya belinya tuh tahun berapa tuh? Gua beli tuh pas tahun-tahun Covid, sekitar tahun 2020. Oh, 2020. Jadi gue pakai udah hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Oke. Terus waktu itu di angka berapa tuh? Gua kalau boleh tahu. Mobil di angka 60-an. 60-an. Sebenarnya mungkin kalau untuk di tahun segitu sih harganya agak lumayan. Cuma emang kalau untuk kita cari Corolla yang tahun-tahun segitu, all new tahun-tahun segitu tuh agak-agak susah kan. Jadi gue emang nyarinya tuh yang nggak mau terlalu banyak bangun lah. Oke. Tuh. Yang udah ini ya, udah lumayan rapi. Iya, udah lumayan rapi, betul. Terus ini juga bisa dilihat nih, Oji Friends sudah ada. Ya, ada tambahan lips di bawah. Peleknya juga udah nggak standar lagi. Ini boleh dijelasin nggak Om Alif? Oke, ini kalau misalnya dari eksterior yang udah diganti, yang paling kelihatan ini ada lips. Terus di velgnya gue udah ganti NK S-Tarmac. Oke. NK S-Tarmac ring 15, lebar 7, ET40. Cuma karena gue dapat karena dapat velgnya baut 5, jadi gue naikin baut si mobilnya ke baut 5. Karena harusnya dia kan 4x100, tapi ternyata speknya velgnya kan 5x114. Jadi gue upgrade bautnya lah. Gitu. Terus juga belakangnya kan kalau all new itu kan dia pakai tromol. Aslinya. Ya, ini gua upgrade ke disc brake, pakai punyanya Corolla GT. Wow, oke. Jadi ya biar sama lah depan belakang pakai disc brake gitu, nggak belang-belang. Nggak belang-belang ya. Terus shock nih. Lo juga pasti udah dirubah kan, udah agak ceper dikit nih. Betul. Kalau untuk shock gue pakai Jamex yang gas. Dia emang karakternya lumayan keras. Terus untuk pernya gue pakai buatan Lembayung atau Om Yudi dari Lebak Bulus. Oke. Sama paling kalau misalnya eksterior gue tambah ductile ya, ductile karet custom sih gue potong sendiri. Oke. Nah, eksterior kayak itu aja sih. Eksterior itu ya. Habis berapa tuh untuk urusan luar ini nih? Kalau untuk luar ya mungkin kalau misalnya disc brake belakang ini sekitaran pasarannya 3,5 sampai 4-an disc brake-nya. Kalau misalnya untuk si velgnya variasi ya Om. Kadang ada yang jual 16,5, ada yang jual 20. Mungkin kayak sekarang suka-suka yang jual aja sih. Harganya nggak terlalu bisa nggak bisa dipatokin lah. Iya. Oke, nggak bisa dikira-kira lah. Iya betul. Kalau kayak gini kan murah nih Om, ductile karet gini. Itu asli nggak sih? Enggak. Ini enggak. Gue customan aja, jadi gue beli ductile karet, gue potong, pasin sama bagasinya. Tapi cakep juga sih. Ya lumayan. Kalau lipsnya gue beli di Om Ari di Bandung, itu sekitaran 1 jutaan lah. Oke. Udah plug and play dia di bumper depannya. Oke. Nah gitu Oji Friends. Jadi Mas Alif ini juga tergabung di Jakarta All New Corolla Senayan. Nanti kita bakal ngebahas lagi lebih detail juga, tapi bagian dalam sekaligus juga nyobain nih
Om Oh iya, Alif ya. boleh Om. Ngerasain di dalamnya kayak apa. Karena juga udah banyak ubahan juga gitu. Jadi jangan kemana-mana nih. Tunggu kita cobain dalam sekaligus ngebahas lebih detail lagi. Oke, Oji Friends. Sekarang kita udah di dalam nih. Di dalamnya Corolla AE110 ya? Iya, 111. 111, sorry. Betul. 111 tahun 97. Ya. Warna putih, punyanya Om Alif. Nah, ini Om Alifnya ada di sebelah Halo. gua. Terus tadi kita ngobrol-ngobrol soal eksteriornya dan beberapa hal ya. Terus kita juga tahu Om Alif juga tergabung di Jakarta All New Corolla Ya, betul. Oke. Jakarta All New Corolla Senayan, Om. Senayan. Gue ngeliat di bagian dalam nih ada beberapa perubahan ya. Mm-mm. Kayak misalnya setir ya. Ya, di Nah, nih. setirnya pakai personal Fittipaldi, Om. Mm-mm. Terus kalau untuk head unit, ini head unit Cina sih. Cuma dia udah bisa Bluetooth, jadi udah lumayan lengkap lah kalau untuk entertainnya. Terus joknya Mm-mm. pakai Recaro SR3 Tomcat. Oke. Itu juga kita pakai relnya pakai Recaro juga. Karena kan biasanya kadang orang suka pakai relnya custom kan. Ah, Cuma ini pakai relnya dari Recaro juga gitu. Kayaknya cuma Semua jok sama setir. sama Oh, setir aja ya? kalau misalnya kelihatan dari dalam paling third brake lamp-nya pakai punya Mercy Boxer. belakang ya. Ya, Mercy Boxer 300 CE yang coupe. Kan itu kan kalau anak 90-an suka pakai lampu-lampu tangga tuh, Om. Ya. Ya kan, nah itu pakai lampu tangga itu. Cuma kebetulan ini yang punya CE-nya. Karena banyak kan yang warna hitam tuh, Om. Ya. Nah, ini biar disamain sama interior dibikin silver juga gitu. Kalau tadi kan kurang lebih di bagian luar Mm-mm. udah disebutin tuh. Ya. Ini. Nah, ini lu berapa nih untuk urusan dalam tadi? Kalau misalnya Ngabisin berapa tuh? setir sama boskit ini mungkin sekitaran 2,5-an kali ya, 2,5 jutaan. Kalau untuk joknya sama rel, mungkin joknya sendiri di 17-an. Terus relnya di 3 jutaan. Jadi mungkin kalau rel sama jok di sekitar 20 jutaan, Om. 20 Gitu. Kalau head unit yang nggak kayak itu, Om, paling cuma Ya. 300.000 kali. Oke. Nah, Oji Friends, ini berasa 90s-nya banget ya. Jadi pertama juga dari aromanya, terus panel-panel di depan Panel-panel, nih, ya, ini juga betul. masih khas mobil 90-an. Jadi kalau ini ibaratnya lagi-lagi bring back memories juga ya, karena ngelihat mobil 90-an tuh masih simple gitu, nggak kayak mobil-mobil sekarang gitu. Ya, elektrikalnya nggak terlalu Elektrikalnya banyak. Terus juga emang kebetulan modifikasinya ini dimasukin tahunnya yang ya period korek lah sama mobilnya. Jadi nggak ada yang wah nih velgnya tahun baru, joknya tahun baru, nggak. Jadi kita bikin tahunnya inilah Sesuai. selaras lah, ya. Sesuai. Betul. Tadi gue lupa nanya sama lo nih, Om Alif. Alasan lo beli ini dibandingin misalnya lo kan pilihan mobil 90s segitu banyak tadi tuh. Iya. Ya kan? Ada saingannya dia Civic misalnya, terus ada lagi Eropa-Eropaan lah. Iya. Nah, kenapa lo pilih Toyota Corolla ini gitu? Gue pilih Corolla ini karena kalau desain gue emang suka sih, Om. Sama yang gue pilih Toyota tuh karena emang partnya ada di mana-mana ya. Jadi kalau misalnya gue pun bawa keluar kota segala macem sih nggak worry lah. Kalau misalnya gue pun kenapa-napa gitu sama mobilnya. Dan kebetulan kan ini kan mesinnya gampang ya untuk di perawatannya. Iya. Jadi bengkel-bengkel konvensional biasa pun ngerti gitu untuk bongkar-bongkarnya. Nggak banyak electrical juga kan, Om. Jadi kayaknya kalau misalnya masalah-masalah kelistrikan nggak itu sih, nggak jadi isu lah di mobil ini. Jadi gini nih Oji Friends, ini juga mobil yang udah nggak standar lagi ya. Jadi udah diceperin, tapi ini cepernya juga nggak ceper parah ya, masih. Iya, masih travelingnya masih. Iya, betul. Nah, kalau gue rasain sih, ini juga kita lagi di area yang banyak gundukannya ya, jalannya nggak rata juga. Ini agak bouncy dikit
tapi masih tergolong nyaman. Masih, iya, masih bisa toleransi lah Om ya. Nah gimana nih kalau yang di belakang? Oke, tadi ini seri berapa tadi? 111 ya tadi? Iya, AE111. Untung 111 ya. Kalau misalnya 11 doang tuh berarti aku sayang ibu. Ya tadi udah dibahas ya yang soal bumpingnya. Ya tadi di belakang sih udah terasa sih memang ada bumping-bumpingnya. Cuman masih tergolong nyaman bahkan dibandingkan untuk mobil-mobil modern kayak LCGC ya kelasnya kan. Ini masih hitungannya masih lebih bagus daripada LCGC. Wow. Iya, ini cukup bagus. Ya, yoi, betul sekali. Oke, berikutnya adalah unpes di belakang. Ya, kalau misalnya gua mau duduk nyaman dengan tinggi gua 175, agak offset sedikit sih kaki gua. Cuman kalau misalnya gua duduknya gua pentokin ke belakang, space-nya pas. Jadi cukup baik, cukup bagus. Kursinya juga masih empuk. Enak, terus di ini ada ininya ya, ada armrestnya ya, ada iya, armrestnya, betul. mantap. Dibandingkan mobil yang baru kita punya teman kita itu ya, kita punya armrest, oke, padahal sama-sama Toyota. Kalau gua ya, gua kan dulu pernah punya Altis, ya rasanya 11-12. Tapi karena ini udah diturunin kali ya Om, suspensinya ya. Iya, betul. Jadi lebih rasa bumpy-nya. Kan kalau secara keseluruhan sih gue suka emang naik sedan dibanding gue naik mobil-mobil LSUV ya. Ngelihat ke kiri kanan juga tuh enak. Asli semua berarti ini ya. Iya, door trim masih asli Om. Door trim masih asli. Si ininya agak kompresornya lagi nggak nyetek nih Om. Ya? Iya, orang lagi nggak main nih. Ngambek dia. Iya. Kan namanya juga mobil 90s. Nanti Wajar lah kayak gini. Ini seninya punya mobil 90s. Kalau misalnya kita main mobil retro juga, kita tahu nih ada masalah ini. Kita jadi lebih ngerti mobil lagi tuh Om. Ya, oh ini masalahnya ini. Oh ntar runutnya ke sini gitu. Ya kalau untuk mau main mobil retro untuk pertama kali ini cocok sih Om, karena pertama yang tadi maksudnya perawatannya nggak begitu banyak isu, terus nggak begitu mahal juga, sama untuk cari bahan kita untuk beli mobilnya juga nggak mahal gitu, dan modifikasinya banyak banget gitu. Kalau misalnya kayak kita mau ganti velg 4x100 aja kan pilihan velgnya banyak banget tuh Om. Iya, mau replika mau original tuh semua adalah dan banyak gitu. Ini udah lo bawa kemana aja nih Om? Nah ini udah pernah gue pakai ke Jogja, udah pernah pakai ke Solo, Surabaya, Semarang. Tuh udah semua lah Om. Jadi kayak kalau misalnya gue mudik sih biasanya. Pakai ini juga? Iya, gue pakai ini. Jadi kan gue biasa gue 2 mobil, orang tua di mobil satunya, nih anak-anaknya di sini gitu. Nah ini kan gue liat lo emang arahnya agak sedikit ke tadi lo bilang apa? Street. Oh iya, kayak street race gitu ya. Itu lo udah sampai di sini aja atau bakal ada gue mesti nambahin sunroof atau apa gitu? Oh sebenarnya gitu? sih gua cita-cita ya Om ya, gua pengen ganti velg sebenarnya. Oh ganti velg apa lagi? Gua ganti velg TRD T3. TRD T3. Terus kalau misalnya joknya mungkin gue pengennya SR7 Om. Ini kan gue SR3. SR7 tuh lebih baru dan agak lebih besar dia. Jadi kalau di badan gue mungkin agak lebih fit gitu. Ini sih fit banget sih ini. Iya, kalau ini kan emang kita ngerasa agak kecil ya. Agak ngikat gitu. Iya. Tadi udah kepotong sedikit sama suara azan, jadi ini kita lanjutin. Rasanya begini nih, naik mobil retro 90-an, tahun 97 yang udah agak-agak diceperin. Jadi kalau misalnya kita mau belok, mau kena gudukan nih, nah tuh agak-agak jeduk-jeduk gitu. Ya. Tapi masih oke lah ya, mobil diceperin dan mobil retro pula. Tapi yang pasti thank you banget nih. Ya Om, sama-sama. Om Alif udah nyempetin banget waktunya mau kita review walaupun singkat ya. Sama-sama Om. Tentang mobil kesayangannya nih. Nah ini kompresornya nyetek lagi nih. Iya makanya. Dingin lagi nih rasanya nih. Gundukan tadi bikin nyala tuh kayak tuh. Videonya mau selesai baru nyala. Pas lagi di tengah-tengah mati dia. Aduh. Thank you nih Om Alif. Kita udah Ya, ngerasain Om, dalamnya kayak Om. apa. Lihat dalamnya juga sangat retro sekali. Kita sekarang parkir dulu. Oke. Alright OG Friends, itu tadi review singkat kita tentang ini dia nih, Toyota Corolla AE111.
111 tahun 97 punyanya Om Alif. Nah, kita udah thank you banget sama Om Alif tadi boleh nge-review mobil ini walaupun singkat. Juga thank you buat OG Friends yang udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa follow kita di IG sama di TikTok di Auto Gadget Official. Lalu sampai ketemu lah di video-video kita selanjutnya. Salut. Perfect.